mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teduhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. 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 Bapa di surga, terima kasih buat kehadiran-Mu, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Engkau hadir melawat kami, Engkau hadir memimpin kami dimanapun kami berada. Firman-Mu kekuatan hidup kami, firman-Mu senjata dalam hidup kami dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan, kuatkan iman kami, teguhkan iman kami. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami akan tetap pegang teguh firman Allah. Karena kekuatan kami ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Yesus hamba berdoa bersyukur. Haleluya. Salam bagi saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita tentang hidup yang bijaksana. Hidup kita harus hidup yang bijaksana di akhir zaman ini. Hidup yang bijaksana adalah orang yang tahu membedakan yang baik yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak ikut-ikutan dengan kehidupan dunia ini, tapi orang itu benar-benar bisa arif dan bijaksana dalam menilai kehidupan ini, sehingga dia tidak terikut arus dimanapun dia berada. Oleh karena itu, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan buat kita pada saat ini bagaimana kita hidup yang bijaksana. Karena orang yang bijaksana itu adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang selalu mencari Tuhan, orang yang selalu mengutamakan Tuhan lebih utama dari segala-galanya. Jangan sampai kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Orang yang bijaksana itu selalu mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena dia tahu tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Katakan dalam Yeremia 17 ayat 5-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan manusia. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati. Dia akan seperti pohon yang tanam di tepi aliran air. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini dimanapun kita berada. Itulah orang yang bijaksana. Bahkan orang yang bijaksana itu adalah orang yang selalu mendengarkan dan melakukan firman Allah. Dikatakan dalam firman Tuhan yang kasih bagikan saat ini yaitu dalam
Matius pasal yang ke-7. Dikatakan di sini, saya akan bacakan buat kita saudara yang dikasihi Tuhan. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai 27. Dikatakan di sini, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin itu melanda rumah itu, tetapi rumah itu menjadi roboh sebab didirikan di atas pasir. Di atas pasir. Tetapi seorang yang mendengarkan firman Tuhan, yang tidak mendengarkan firman Tuhan, adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas seorang bodoh, orang yang bodoh yang mendirikan di rumahnya di atas pasir. Ketika ada badai melanda, maka hujan melanda turun, maka robohlah kerusakan. Artinya apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Bahwa orang yang bijaksana itu adalah orang yang selalu melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Allah, sehingga dia memiliki apa yang dikehendaki Tuhan dalam dirinya. Tetapi orang yang tidak bijaksana, dia adalah orang yang tidak mau melakukan kebenaran firman, tapi dia melakukan kehendaknya sendiri, melakukan apa yang dia mau dalam hidupnya. Mari kita sebagai orang yang percaya harus melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau dalam hidup ini, yaitu melakukan kebenaran firman Allah. Dan dia tahu membedakan yang baik dan benar dalam hidup ini, tidak terikut arus. Ada prinsip kebenaran firman Allah dalam dirinya, dia pegang, sehingga dia tidak ikut-ikutan dengan keinginan dunia ini, keinginan daging ini. Ada komitmen, sehingga dia tidak ikut arus dengan keinginan dunia ini. Dia selalu melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga, mendengarkan dan melakukan. Bukan hanya mendengarkan melupakan, tapi mendengarkan dan melakukan. Ini orang yang bijaksana. Hidup bijaksana itu harus ada dalam diri kita. Maka dikatakan orang yang bijaksana adalah orang yang bisa menguasai dirinya dalam segala hal. Katakan dalam buah roh Galatia 5:23 itu, yang terakhir adalah penguasaan diri. Jadi kita harus bisa menguasai diri kita dalam segala hal dalam hidup ini. Jika kita tidak bisa menguasai diri dalam hidup ini, tidak bisa berdoa, tidak bisa tenang. Orang yang bijaksana itu bisa menguasai diri. Dia tahu hal-hal yang patut dilakukan pada saat ini. Dia tahu hal-hal yang tidak patut dilakukan saat ini. Jadi dia bisa memilah-milah mana yang benar dan yang tidak benar. Dia kuasai dalam perkataan dan perbuatannya. Ini orang bijaksana. Dia menguasai mulutnya, dia menguasai perkataannya, dia menguasai tubuhnya, dan seluruh hidupnya dia kuasai. Ini orang yang bijaksana itu, sehingga dia tidak roboh ketika ada badai topan, ketika ada masalah persoalan, dia tidak roboh, dia tetap kuat, dia tetap bertahan di dalam Tuhan, di dalam iman kepada Tuhan. Bahkan orang yang selalu bijaksana itu adalah orang yang selalu bekerja keras, tidak malas-malasan, orang yang selalu rajin, orang yang selalu tekun, setia bekerja, dan dia selalu orait labora, berdoa dan bekerja, bukan bekerja dan berdoa, tapi selalu berdoa dulu baru bekerja. Artinya apa? Dia rajin, ulet, tekun. Ini orang bijaksana. Dia tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak menunda-nunda waktu. Dia selesaikan pada hari ini apa yang bisa dikerjakannya. Ini. Dan dia tidak beralasan hal-hal yang ingin menutupi apa yang dikerjakan. Tidak. Tapi dia lakukan dengan bijaksana, dengan arif dan bijaksana. Mari kita hidup bijaksana dalam hidup ini. Jangan sampai terombang-ambing oleh keadaan dunia ini, hidup kita ini. Mari kita hidup bijaksana. Karena orang yang hidup bijaksana akan memiliki hidup takut akan Tuhan dalam dirinya. Akan takut akan Tuhan, dan berkat-berkat Allah akan terjadi dalam dirinya, bagi dirinya dan bagi orang lain. Kalau dia takut akan Tuhan, maka hidup bijaksana akan terlalu terjadi dalam dirinya dengan selalu melakukan kehendak Tuhan. Dan orang yang bijaksana ini adalah orang selalu rindu dan haus kepada kebenaran firman Allah. Rindu dan haus, bahkan rindu dan haus melakukan rencana Allah, kehendak Allah dalam dirinya. Jadi ini dia. Maka mari kita hidup bijaksana dalam hidup ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh, yang tidak memiliki prinsip kebenaran firman Allah dalam hidup ini. Bahkan orang yang bijaksana itu tidak egois, tidak acuh tak acuh, tidak masa bodoh, tapi dia selalu memperhatikan situasi dan kondisi dengan cermat.
tidak egois dan tidak masa bodoh, tidak acuh-acuh, tapi dia memperhatikan dengan cermat apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Ini dia tidak acuh-acuh, dia tidak masa bodoh. Dia melihat situasi kondisi yang terjadi hari ini dengan hikmat Tuhan dan melakukan yang terbaik, yang terindah dan menjadi berkat bagi orang lain. Ini, dan dia selalu berjalan dalam kekudusan. Orang yang bijaksana selalu berjalan dalam kekudusan, dalam kebenaran Allah. Mari kita hidup dalam bijaksana. Karena dikatakan di sini orang yang mendengarkan firman Allah itu adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, yang melakukan firman. Ketika ada topan dan badai, dia tidak roboh, dia akan tetap kuat karena dia di atas batu karang yang teguh dalam Yesus Kristus Tuhan. Tapi orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan itu adalah orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika ada badai masalah, dia akan roboh dan hancur, dan dia akan tinggalkan Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Mari kita tetap hidup di dalam bijaksana dalam hidup ini, arif dan bijaksana, dengan hidup mengetahui apa yang bisa kukerjakan sesuai dengan Tuhan, apa yang bisa kulakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan. Karena dikatakan dalam Daniel pasal yang ke-3, Daniel pasal 12, dikatakan di sini dalam Daniel pasal 12 ayat yang ke-3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Jadi orang yang hidup bijaksana itu akan bersinar, bahkan bercahaya seperti cakrawala. Bahkan tidak hanya itu, dia akan seperti bintang, bahkan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Jadi orang yang bijaksana itu akan menuntun orang kepada kebenaran. Ini benar. Jadi kalau orang yang bijaksana tidak bisa menuntun kepada kebenaran, itu bukan bijaksana. Orang yang bijaksana bisa menuntun orang ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang sesat, bukan ke jalan yang berdosa, tapi kepada jalan yang benar. Mari kita hidup dalam kebenaran Allah, maka terang firman Tuhan akan menjadi bercahaya dalam hidup kita, menjadi menuntun orang, dan mereka menjadi diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita hidup bijaksana dalam hidup ini. Jangan terombang-ambing oleh keadaan dunia ini. Jangan terpengaruh kepada hal-hal yang buruk, pada hal-hal yang sesat. Jangan terpengaruh kepada hal-hal yang tidak di luar kebenaran. Jangan terpengaruh kepada pengajaran palsu. Tapi peganglah dengan hidup sana, dengan firman Allah yang hidup, sehingga kita dalam hidup ini menjadi orang yang bijaksana dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun di dunia ini. Amin. Untuk firman Tuhan, biar Roh Kudus menerima kalian dalam lagi dalam hidup kita kebenaran firman Allah ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kami pegang, ajar kami menjadi hidup orang yang bijaksana dalam hidup ini, di akhir zaman ini. Tidak ikut-ikutan dengan keinginan duniawi, tidak ikutan dengan keinginan daging kami, tapi tidak kompromi dengan dosa. Tapi kami melakukan kebenaran firman Allah, hidup bijaksana. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami. Kami bisa membedakan yang baik yang benar. Yang baik yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih tuntun kami melakukan firman Allah dengan Roh-Mu yang kudus dimanapun kami berada. Berkati umat-Mu, berkati anak-Mu dimanapun berada, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang terikat oleh kuasa kegelapan dimerdekakan oleh kuasa nama Yesus. Bahkan yang sakit corona, virus corona, baik Omicron, bahkan Delta, bahkan corona apapun itu, dijauhkan dari Tuhan, jauhkan Tuhan dari mereka, anak Tuhan, bahkan semua orang, mereka disembuhkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa syukur. Haleluya. Amin.